Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Baiklah, saya Irwansyah dan teman saya Karisma Wulandari ingin mempresentasikan materi kami, yaitu manajemen stres. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih sensitif dari biasanya? Suka tiba-tiba marah karena hal kecil? Atau kamu malas ngelakuin apa-apa dan kayaknya demot banget melakukan sesuatu? Padahal bisa jadi sebelumnya kamu suka banget melakukan sesuatu itu. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini tiba-tiba ya demot aja gitu. Kemungkinan besar kebanyakan orang akan jawab pernah ngerasain seperti yang pernah saya tanyain. Atau mungkin kamu juga sedang ngerasain seperti itu sekarang. Dan yang barusan saya tanyain ke kalian adalah gejala-gejala stres yang sebenarnya memang wajar banget terjadi di kehidupan semua orang. Normal banget untuk merasa capek secara emosional ketika ada perasaan tertekan karena beban atau masalah yang berat. Tapi ada juga nih jenis-jenis stres yang mungkin bisa dibilang cukup serius gitu. Emosi kamu nggak stabil, capek kamu nggak hilang, sampai nggak termotivasi untuk melakukan semua hal gitu. Bahkan untuk makan, maka ada kemungkinan bahwa kamu sedang mengalami stres. Disinilah kesehatan mental kamu sangat tinggi buat terganggu. Nah, di video inilah saya akan membahas di manajemen stres. Kalian tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel biar kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Sebelumnya kita pahami apa itu manajemen stres. Kebanyakan orang menyebut bahwa stres itu adalah sesuatu yang terjadi kepada mereka, berupa kejadian yang mengenakan maupun tidak mengenakan. Dan ada juga yang mendefinisikan bahwa stres sesuatu yang berpengaruh pada tubuh, pikiran, dan perilaku sebagai wujud respon terhadap suatu kejadian. Nah, jadi manajemen stres merupakan suatu kemampuan menggunakan sumber daya yang efektif dalam mengatasi kekacauan mental dan emosional yang timbul karena tanggapan atau respon kita terhadap suatu kejadian. Jadi, manajemen stres ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang agar lebih baik. Jenis-jenis manajemen stres. Nah, ini ada dua jenis manajemen stres. Yang pertama itu ialah eustress. Eustress ini merupakan keadaan stres yang memiliki dampak positif bagi individu-individu. Individu yang mengalami stres ini akan memiliki kemauan dan keinginan yang kuat untuk berusaha lebih giat lagi, lebih keras lagi, semakin bersemangat dan ingin berkembang menuju ke arah yang lebih positif dan selalu untuk memperbaiki diri. Contoh dari eustress ini ialah seperti persiapan menuju pernikahan. Bagaimana seorang itu untuk menyiapkan pernikahannya supaya pernikahan itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginannya. Nah, jadi inilah contohnya stres yang berdampak positif. Nah, yang keduanya itulah distress. Distress merupakan keadaan stres yang memiliki dampak negatif bagi individu. Individu yang mengalami distress akan mengalami dampak buruk baik bagi kesehatan maupun psikis. Nah, kapan terjadinya distress ini? Distress ini dapat terjadi apabila tekanan, tuntutan, dan kejadian yang dialami oleh individu merupakan hal-hal yang sifatnya menyebabkan individu merasa cemas dan dapat menurunkan performansi baik dalam kegiatan sehari maupun pekerjaan. Nah, jadi inilah stres yang berdampak negatif bagi individu yang mengalaminya. Nah, ini ada juga jenis-jenis stres menurut sumbernya. Yang pertama itu ialah stres fisik. Stres fisik merupakan sebuah stres yang terjadi karena ketidakmampuan tubuh menghadapi lingkungan. Misalnya menghadapi suhu yang terlalu dingin, sinar matahari yang terlalu menyengat, adanya suara bising yang memekakkan telinga, atau bahkan bau sampah yang sangat menusuk hidung. Seorang yang mengalami stres fisik ini akan merasa bahwa semua keadaan di lingkungan terjadi di luar kendali dirinya sendiri sebagai manusia biasa. Dan inilah yang menyebabkan stres fisik. Yang kedua, stres kimiawi. Stres kimiawi merupakan sebuah stres yang terjadi akibat dari pengaruh kimiawi. Penyebabnya dapat terjadi dari zat dalam tubuh, obat-obatan, zat kimia dalam makanan, dan juga terjadi disebabkan oleh faktor perubahan hormon tubuh seseorang.
3. Stres mikrobiologis. Stres mikrobiologis merupakan suatu keadaan stres yang disebabkan oleh pengaruh dari bakteri, jamur, maupun parasit lainnya yang menjangkiti tubuh seorang, baik di dalam tubuh maupun permukaan kulit. Stres jenis ini dapat semakin parah jika menunjukkan perubahan yang mencolok bagi individu yang mengalaminya, seperti gatal-gatal, kemerahan, bersisik, dan lain sebagainya. 4. Stres fisiologis. Stres fisiologis merupakan suatu keadaan stres yang disebabkan oleh disfungsinya anggota tubuh. Misalnya, mengalami kecelakaan yang menyebabkan kebutaan, lumpuh, dan sebagainya. Bahkan, hal-hal yang sepele juga dapat menyebabkan stres ini terjadi. Misalnya, terkena terkilir, terpeleset, terselio, dan sebagainya. Ketika tubuh tidak terbiasa dengan keadaan yang baru, biasanya secara fisiologis, lalu ada penolakan terhadap keadaan tersebut. Inilah yang menyebabkan stres jadi berkepanjangan. 5. Stres psikologis. Stres psikologis merupakan jenis stres yang paling banyak dialami oleh manusia. Stres secara psikologis artinya berhubungan erat dengan keadaan emosi seseorang. Ketidakmampuan seorang dalam berpikir tenang dan logis dapat menyebabkan ketidakseimbangan emosionalnya, sehingga semua hal menjadi terasa berat. Hal-hal yang dulu bersifat menyenangkan dapat saja berubah menjadi stres jika tidak mampu memaknainya dengan baik. Stres bahkan dapat terjadi justru karena hubungan dengan orang-orang terdekat. Stres menghadapi pasangan, menghadapi anak, dan sebagainya. Faktor penyebab stres. Faktor penyebab stres terbagi menjadi dua. Pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan penyebab stres yang berasal dari dalam diri individu. Beberapa faktor internal penyebab stres adalah: yang pertama, feeling. Feeling merupakan perasaan individu yang memicu terjadinya stres. Yang kedua, thought. Thought merupakan pikiran individu terhadap sesuatu yang dianggap menjadi masalah, walaupun hal tersebut bisa saja belum terjadi. Yang ketiga, habitual behavior. Habitual behavior merupakan kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang memicu adanya kejenuhan hingga akhirnya menyebabkan stres. Yang terakhir, perfeksionis. Perfeksionis merupakan suatu standar atau tuntunan yang memberikan dari diri sendiri untuk melakukan segala hal dengan sempurna, baik itu tentang kebersihan, kerapian, kedisiplinan, keinginan, dan sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini terjadi dari luar diri individu, seperti lingkungan sosial, keluarga, finansial, dan pekerjaan. Gejala-gejala stres kerja. Secara umum, seorang yang mengalami stres pada pekerjaan akan menampilkan gejala-gejala yang meliputi tiga aspek, yaitu physiological memiliki indikator, yaitu terdapat perubahan pada metabolisme tubuh, meningkatkan kecepatan detak jantung dan nafas, meningkatkan tekanan darah, timbulnya sakit kepala, dan menyebabkan serangan jantung. Yang kedua, psychological memiliki indikator, yaitu terdapat ketidakpuasan hubungan kerja, tegang, gelisah, cemas, dan mudah marah, kebosanan, dan sering menunda pekerjaan. Yang ketiga, behavior atau perilaku. Behavior memiliki indikator, yaitu terdapat perubahan pada produktivitas, ketidakhadiran dalam jadwal kerja, perubahan pada selera makan, meningkatnya konsumsi rokok dan alkohol, berbicara dengan intonasi cepat, mudah gelisah dan susah tidur, menurunnya kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga dan teman, kecenderungan